Baik, kita masuk pada pembelajaran kita yang kedua, yaitu pelajaran bahasa Indonesia ya. Masih pada bab 5, yaitu masalah sosial. Kita akan masuk ke subbab yang kedua untuk hari ini, yaitu membaca puisi. Tapi sebelumnya saya mau mengulang sebentar minggu lalu yang sudah kita pelajari pada bab 5. Yang subbab pertama kemarin kita mempelajari tentang wawancara ya. Wawancara. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan wawancara. Yang pertama yaitu persiapan wawancara. Lalu yang kedua, tata cara berwawancara. Tata cara berwawancara. Lalu yang ketiga, menulis hasil wawancara. Ya, jelas. Itu kemarin sama, kalau tidak salah kemarin bab 4 juga kita pelajari ya. Jadi bab 4 dan bab 5. Bab 4 waktu itu kita mempelajari tentang dialog sederhana. Saya minta suruh membuat tugas dialog sederhana, tapi saya lupa untuk menuliskan kembali di grup kelas saya. Jadi ini belum pada ngumpulin ya. Maaf saya lupa. Baik, nggak apa-apa, nanti bisa menyusul untuk tugas. Sekarang kita masuk kepada subbab yang kedua pada bab 5 ini, yaitu membaca puisi. Sudah tahu ya puisi itu apa? Ya. Dalam membaca puisi pun tidak seperti membaca buku cerita atau membaca koran ya. Membaca puisi itu harus penuh dengan penghayatan. Jadi harus memahami benar hakikat membaca puisi itu. Nah, dalam membaca puisi itu diharapkan yang kita baca bisa dipahami dan dirasakan oleh pendengar. Maka kita harus benar-benar memahami hakikat membaca puisi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi adalah sebagai berikut nih. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, menghayati puisi yang akan dibaca. Yakni dengan memahami maksud dan isi puisi yang akan dibacakan. Lalu yang kedua, ekspresi, yakni kemampuan dalam menunjukkan mimik wajah atas pemahaman isi puisi atau jiwa puisi. Jadi selain dalam membaca kita menghayati mimik wajah kita atau ekspresi muka kita ini juga harus menjiwai ya, menunjukkan. Kalau puisi itu temanya tentang misalnya lagi sedih ya, kita harus menunjukkan wajah yang memelas seperti itu. Kalau dia gembira, suasana hatinya gembira, puisi itu maksudnya menceritakan tentang kegembiraan, ya ekspresi wajah kita harus gembira. Lalu yang ketiga, pemahaman dalam pembacaan puisi. Maksudnya di sini sebelum membaca puisi harus mampu menangkap makna yang terkandung dalam puisi sesuai dengan suasana. Jadi harus tahu isi atau makna dari puisi itu apa, yang mau disampaikan itu apa. Lalu yang keempat, pemenggalan kata secara tepat akan menentukan makna puisi agar tidak kabur atau jelas. Jadi harus dipenggal-penggal dengan tepat, nggak kayak baca cerita terus aja dilanjut. Lalu yang kelima, pelafalan atau pengucapan. Nah, di sini dalam membaca puisi perlu diperhatikan pelafalan atau pengucapan. Ya, jadi harus jelas. Kemudian yang nomor 6, intonasi adalah naik turunnya nada pengucapan. Jadi kata-kata yang ada dalam puisi yang ada harus diucapkan nada naik. Ada yang diucapkan dengan nada naik, ada yang diucapkan dengan nada menurun. Jadi ada juga yang
diucapkan dengan nada mendatar. Nah, sekarang kita coba membaca puisi. Karena pembelajaran kita bahasa Indonesia ya seperti ini. Ini terlihat tidak Mbak Lastri tulisannya? Saya kecilkan kalau tidak terlihat. Terlihat tidak tulisannya ya? Kalau saya kecilkan. Kelihatan tidak tulisannya ini? Terlihat ya? Ini karena di sini tujuan pembelajaran kita adalah membaca puisi dengan lafal, intonasi dan pengertian tepat. Seperti biasa, nanti saya akan minta teman-teman membaca puisi. Nanti satu-satu akan saya hidupkan mic-nya, saya aktifkan mic-nya. Tapi mungkin yang saya nilai hanya intonasinya ya. Kalau untuk mimik wajahnya atau penghayatannya, karena keterbatasan kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, jadi mungkin hanya intonasinya saja. Tapi sebenarnya saya akan coba contohkan. Di sini ada puisi. Saya contohkan 2 bait saja ya, maksudnya dua paragraf. Tolong diperhatikan, nanti saya minta untuk dipraktekkan. Mudah-mudahan saya juga bisa, karena membaca puisi itu tidak mudah ya. Intonasinya, penghayatannya cukup ya. Baik, bismillah, saya coba. Pahlawan tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur. Sayang, sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Saya beri contoh 2 paragraf saja, karena keterbatasan waktu kita ya. Untuk kali ini kan pembelajaran bahasa Indonesia hanya 1 jam. Tidak ada gambarnya. Tidak terlihat atau bagaimana Mbak Aisyah? Coba saya besarkan. Mbak Lastri, kalau tulisannya saya besarkan, punya Mbak Lastri terlihat tidak? Terlihat tidak? Cukup ya. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Jadi saya minta teman-teman coba dibaca puisinya satu-satu, karena kita cuma 1 jam pelajaran. Jadi saya contohkan 2 paragraf saja. Saya hidupkan ini mic-nya. Yang pertama saya minta Mbak Lastri ya, coba dibaca puisi yang ada di situ. Nanti gantian sama Mbak Aisyah. Mbak Aisyah sudah terlihat belum tulisannya? Sudah terlihat belum Mbak Aisyah? Halo Mbak Lastri? Siap ya Mbak Lastri ya? Judulnya terlihat tidak Mbak Lastri? Ya.
Yuk coba dibaca yuk. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, iya, wajah sunyi setengah tengadah. Ya, yuk dicoba. Ya, makasih Mbak Lastri. Tadi ya, Mbak Lastri sudah, ya, saya matikan ya mic-nya. Gantian ke Mbak Aisyah ya. Ya, itu tadi Mbak Lastri sudah membacakan puisinya ya. Nanti akan saya komentari, tapi kita dengar Mbak Aisyah dulu ya. Coba ya Mbak Aisyah. Terlihat ya Mbak Aisyah tulisannya? Halo Mbak Aisyah. Tulisannya terlihat ya? Halo? Halo Mbak Aisyah. Coba dibaca puisinya. Halo? Dengar suara saya tidak Mbak Aisyah? Halo Mbak Aisyah. Yuk dicoba. Silahkan dibaca puisinya. Halo, kok tidak ada suaranya ya? Mic-nya sudah saya aktifkan Mbak Aisyah. Halo? Halo, gimana Mbak Aisyah? Dengar tidak suara saya? Halo? Sepertinya ini ya, saya matikan saja. Punya Mbak Aisyah kayaknya ada ada masalah mungkin pada mic-nya, kok cuma suaranya cuma apa ya, resek-resek gitu, tidak terdengar. Baik, mungkin saya bisa memberi penilaian pada Mbak Lastri. Ya, sudah cukup ya dalam membaca puisi tadi, cuma kayaknya masih datar bacanya Mbak Lastri.
masih datar, kurang penekanan pada beberapa bait ya, intonasinya masih kurang. Jadi dalam baca puisi itu ada yang naik, ada yang turun, juga datar seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Latihan. Toh kita tidak saling bertatap muka ya. Jadi enggak apa-apa latihan. Nanti kalau ketemu langsung tambah grogi mungkin. Kalau saling bertatap muka gitu malah tambah grogi. Tidak apa-apa, yang penting prinsipnya dalam membaca puisi kita perlu memperhatikan keenam hal tadi ya, yang sudah saya sebutkan di atas tadi, yaitu harus menghayati puisi yang akan dibaca, ekspresinya dalam menunjukkan mimik wajah atau pemahaman isi puisi, kemudian pemahaman dalam pembacaan puisi tadi, terus pemanggalan katanya harus tepat ya. Lalu yang kelima, pelafalan atau pengucapannya harus diperhatikan. Dan yang terakhir, keenam, intonasi juga harus diperhatikan, ada naik, turun, mendatar tuh ya. Nah, itu tadi seperti biasa kita ada latihan, coba dikerjakan. Nah, di sini ada puisi lagi. Di sini diminta memberikan tanda pada sebuah puisi. Nah, kalau ditulis mungkin terlalu panjang. Gimana kalau kita langsung bahas saja? Di sini. Di sini perintahnya, ini saya kecilkan sedikit biar terlihat. Mbak Isa bisa mendengarkan suara saya ya? Bisa tidak? Tulisannya terlihat tidak? Di sini berilah tanda jeda puisi di bawah ini. Ya. Kalau dibaca tidak usah kita memberi tanda. Kira-kira di mana saja tanda jedanya itu? Maksudnya tanda koma. Kira-kira di mana saja, Mbak Lasri atau Mbak Isya? Tahu tidak? Coba di mana? Seperti pada puisi 10, pada puisi pahlawan tak dikenal tadi. Nah, ini kan ada tanda-tanda jeda nih, seperti tanda koma, seperti ini ya. Nih. Kira-kira di mana? Nih, perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Nah, ini bisa kita beri tanda di sini. Dari manakah mereka? Kita beri tanda di sini. Ke stasiun kereta datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta api terjaga, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Nah, di sini lagi. Kita beri tanda jeda. Kemudian mereka berlomba dengan surya menuju ke gerbang kota. Mereka hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Siapakah mereka? Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Ya, tanda jedanya di sini tadi ya. Dari manakah mereka? Ini bisa diberi tanda tanya seperti pada ini. Siapakah mereka? Boleh tanda koma, boleh tanda tanya, tapi lebih tepatnya tanda tanya. Jelas ya sampai sini ya? Jelas sampai sini?
Kemudian saya minta coba kita latihan kerjakan ini tadi. Nah, yang B ini coba. Saya beri waktu 5 menit ya. Jadi jam setengah 9 lewat 3, setengah 9 lewat 8 menit, 7 menit. Coba yang B dikerjakan. Siapa yang menulis puisi pahlawan tak dikenal? Saya beri waktu 5 menit saja karena waktu kita tinggal 10 menit. Menit saja, coba. Apanya yang nggak cukup? Ini cuma singkat jawabannya Mbak Lastri, tidak panjang kok ini. Benar, jawabannya hanya singkat ini. Siapakah yang menulis? Kan yang B ini Mbak Aisyah, kelihatan tidak? Ini yang B ini. Siapakah yang menulis puisi pahlawan tak dikenal? Ini jawabannya hanya singkat Mbak Lastri, jadi 5 menit cukup waktunya. Insya Allah cukup. Jawabannya hanya singkat. Seperti nomor 1 saya beri contoh, siapa yang menulis puisi pahlawan tak dikenal? Jawabannya Toto Sudarto Bachtiar. Lalu yang kedua, bagaimana suasana atau latar puisi pahlawan tak dikenal? Itu juga singkat. Nomor 3, siapakah yang dimaksud? Siapakah tokoh yang dipilih oleh penyair dalam penulisan puisi? Singkat saja. Sampai dengan pukul setengah 9 lewat 7 menit ya.
Ya, waktunya habis. Selesai nggak? Selesai, dikumpulkan aja jawabannya. Kirimkan ke saya jawabannya. Karena waktunya habis. Waktu kita tinggal 7 menit lagi. Kita bahas. Selesai nggak? Selesai, dikirimkan ke saya saja jawabannya. Ayo coba. Yuk dikirimkan saja. Nanti kita bahas sama-sama karena waktu kita tinggal 7 menit ini. Ya, Mbak Lasri, Mbak Aisyah, sejadinya saja. Ya, Mbak Lasri, Mbak Aisyah, mari kita bahas. Dikumpulkan sejadinya saja. Tolong dikirimkan jawabannya ke saya. Yuk. Waktu kita terbatas. Yuk kita bahas ya. Baik, ini kok belum ada yang ngumpul, kita bahas saja. Yang pertama, siapa yang menulis puisi pahlawan tak dikenal? Gampang sekali ya. Di situ tadi ada nama Toto Sudarto Bachtiar. Jadi nomor 1 jawabannya adalah Toto Sudarto Bachtiar. Lalu yang kedua, bagaimana suasana atau latar puisi pahlawan tak dikenal? Ya, suasananya adalah peperangan, sedih, perangan. Latarnya waktu itu adalah 10 November. Lalu yang nomor 3, yuk, sudah, waktunya sudah habis. Dikumpulkan saja jawabannya ke saya. Kirimkan saja sejadinya. Karena waktu kita tinggal 5 menit ini. Nanti kita bahas sejadinya. Langsung kirimkan saja ke saya. Yuk, karena waktunya sudah terbatas. Yuk kita bahas sama-sama. Mbak Aisyah, sudah belum? Aisyah sudah belum? Yuk kita bahas ya. Karena waktu kita sudah sangat mepet, terbatas. Baik, yang pertama, siapa yang menulis puisi pahlawan tak dikenal? Ya, di situ tertulis Toto Sudarto Bachtiar. Betul. Nomor 3, bagaimana suasana atau latar puisi pahlawan tak dikenal? Suasananya di situ peperangan ya. Latarnya waktu itu adalah pada saat tanggal 10 November. Ini yang dimaksud adalah puisi pahlawan tak dikenal, Mbak Lasri. Ya, bukan Hartoyo Andang Jaya. Yang nomor 2 itu adalah bagaimana suasana atau latar belakang. Kalau Mbak Aisyah ini jawabannya hidup di pasar kota, bukan. Yang dimaksud di sini adalah pahlawan tak dikenal, bukan puisi perempuan perkasa. Jadi pahlawan tak dikenal. Jadi suasananya itu adalah peperangan dan latar belakang itu adalah pada hari 10 November. Nomor 3, siapa tokoh yang dipilih oleh penyair dalam penulisan puisi perempuan perkasa? Ya, jadi para penjual, wanita-wanita penjual di dalam kereta. Di situ tuliskan ya, perempuan yang membawa bakul dibagi buta. Jadi para pedagang di dalam kereta. Yang nomor 4, jelaskan apa yang dilakukan tokoh dalam puisi perempuan perkasa. Nomor 4 di situ adalah yang dilakukan adalah berdagang, berjualan. Ada yang di pasar-pasar, ada yang di dalam gerbang kereta. Kemudian nomor 5,
sumbangan para tokoh dalam puisi perempuan perkasa ini adalah menghidupi desa demi desa. Jadi sumbangan yang diberikan pada tokoh di sini adalah menghidupi desa demi desa. Nah, itu tadi. Baik, karena waktu kita sudah habis, jadi pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia sampai sini dahulu. Tapi sebelumnya saya mau mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu mengenai bagaimana membaca puisi. Ya, dalam membaca puisi perlu kita perhatikan tadi penghayatan, intonasi, ya, ekspresi, pelafalannya gimana, dan menyampaikan isinya harus dengan mimik dan penuh penghayatan, gitu ya. Baik, karena waktu kita sudah habis, sebelum kita tutup, seperti biasa kita berdoa dulu dengan membaca bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu lagi insyaallah besok ya, hari Jumat, pada pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.